Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi yang telah saya lakukan, yang mana laporan hasil observasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Andes Haji Asep Iwan Setiawan, SSI MAG. Dalam penelitian observasi kali ini, saya menggali informasi tentang sistem informasi manajemen yang digunakan oleh salah satu perusahaan perbankan yang cukup besar di Indonesia, yaitu Bank BJB. Observasi ini berfokus pada sejarah singkat Bank BJB, sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB, manfaat sistem informasinya, serta pengamanan sistem informasi yang dimiliki oleh Bank BJB. Pembahasan yang pertama, saya akan mulai dari sejarah singkat Bank BJB. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB didirikan pada tanggal 8 April 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasikan pada tahun 1960, yaitu NV Danish, de Eerste Nederlandse Indische Shareholding, dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasikan. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasikan yaitu NV Danish, de Eerste Nederlandse Indische Shareholding, yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Jadi itu merupakan sejarah singkat mengenai Bank BJB. Kemudian yang kedua, sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB. Nah, untuk sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem informasi berbasis langsung atau offline, dan yang kedua adalah sistem informasi berbasis web atau online. Pertama, sistem informasi berbasis langsung atau offline, yang mana informasi terkait Bank BJB diberikan langsung oleh petugas Bank BJB seperti customer service, teller, dan security. Nasabah cukup datang ke kantor Bank BJB dan menanyakan langsung informasi terkait dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Kemudian para pegawai Bank BJB akan langsung memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut. Kedua, sistem informasi berbasis online atau website. Sistem informasi ini bertujuan untuk lebih memudahkan nasabah dalam mengakses informasi yang diperlukan. Nasabah tidak perlu repot-repot datang ke kantor Bank BJB yang mana membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengaksesnya. Nasabah cukup membuka website Bank BJB yang ada di handphone masing-masing, dan cukup dengan menggunakan jari saja, nasabah bisa mengakses informasi yang dibutuhkan terkait Bank BJB. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB. Nah, manfaat sistem informasi Bank BJB terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat sistem informasi berbasis offline atau langsung, dan yang kedua, manfaat sistem informasi berbasis online atau website. Manfaat dari sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB berbasis offline, yang pertama itu bisa diakses dan didapatkan oleh kalangan-kalangan yang tidak mengerti atau mengetahui tentang teknologi dan informasi. Kemudian penjelasan informasi relatif lebih jelas karena diberikan langsung secara face to face, dapat menanyakan langsung informasi yang tidak dimengerti, yang mana hal tersebut tidak bisa dilakukan secara online. Dan yang terakhir, dapat mengakses dan mendapatkan informasi tanpa akses internet. Itulah beberapa manfaat dari sistem informasi berbasis offline dari Bank BJB. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi Bank BJB berbasis online atau website. Yang pertama, manfaatnya itu memudahkan nasabah yang akan mendaftar. Tidak perlu lagi mengantri, cukup menggunakan website dan aplikasi Bank BJB saja. Kemudian, manfaat selanjutnya, mengurangi beban petugas bank yang bersangkutan dalam mengolah data calon nasabah. Kemudian, sistem ini sudah bisa menghitung otomatis rincian biaya yang perlu dibayarkan nasabah kepada pihak bank. Kemudian, membuat laporan keuangan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, meningkatkan efisiensi pekerjaan dari sisi waktu dan tenaga, terhindar dari kesalahan perhitungan, transaksi dapat ditelusuri secara cepat dan akurat, membantu dalam pengambilan keputusan dengan tepat karena data yang disajikan akurat, mengetahui kondisi keuangan setiap saat secara real time,
Dan yang terakhir, dapat memasukkan data di mana saja dan kapan saja. Itulah beberapa manfaat dari sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB, baik berbasis offline ataupun berbasis online. Kemudian, pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai pengamanan sistem informasi Bank BJB. Bank BJB juga selalu menjadikan keamanan data nasabahnya sebagai prioritas. Saat ini, Bank BJB telah menerapkan anti-fraud management system untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi digital di Bank BJB. Bank BJB juga telah bekerja sama dengan PT DCI Indonesia sebagai penyedia data center terbesar di Asia Tenggara untuk keamanan data dan kehandalan jaringan yang lebih kuat. Selain itu, Bank BJB juga menggandeng Alibaba Cloud dalam meningkatkan kemampuan IT cyber security untuk keamanan data dan transaksi sehingga dapat mengurangi resiko serangan cyber. Itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait sistem informasi yang digunakan oleh Bank BJB. Jadi, dari pembahasan di atas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BJB daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB didirikan pada tanggal 8 April 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasikan pada tahun 1960. Nah, sistem yang digunakan oleh Bank BJB, sistem informasinya terbagi menjadi dua. Pertama, sistem informasi langsung, yang mana informasi terkait Bank BJB diberikan langsung secara face-to-face oleh pegawai Bank BJB, seperti customer service, teller, dan security. Yang kedua, sistem informasi berbasis online atau website. Sistem informasi ini bertujuan untuk lebih memudahkan nasabah dalam akses informasi yang diperlukan. Nasabah tidak perlu repot-repot datang ke kantor Bank BJB, yang mana membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengaksesnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Andes Haji Asep Iwan Setiawan SSI MAG, yang telah membimbing kami selama 1 semester. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak bermanfaat bagi kami semua, dan mudah-mudahan kebaikan yang telah Bapak berikan kepada kami, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.